Buaya putih itu menunjukkan jalan yang aman, dan akhirnya Jaka tiba di puncak Gunung Halat. Di sana, ia bertemu dengan Datu Tunggul, seorang pertapa sakti yang telah lama meninggalkan dunia fana untuk merenungkan keseimbangan alam. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dahulu kala, di tengah-tengah hutan lebat dan sungai yang membelah tanah luas, berdirilah sebuah kerajaan bernama Amuntai. Kerajaan ini terletak di tepi sungai Barito, yang airnya jernih dan mengalir tanpa henti, membawa kehidupan ke setiap sudut wilayahnya. Amuntai bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga simbol kemakmuran. Pasar terapung di sungai menjadi denyut nadi perdagangan, tempat pedagang dari seluruh penjuru Nusantara bertemu, menawarkan hasil bumi, ikan, rotan, dan kain khas Banjar, yang dikenal dengan nama Sasirangan. Kerajaan Amuntai dipimpin oleh seorang raja bernama Tuan Selapati, pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, 6 wilayah utama, Amuntai, Margasari, Negara, Kandangan, Tanjung, dan Martapura, hidup dalam harmoni. Setiap wilayah memiliki keunikan dan kontribusi masing-masing. Amuntai adalah pusat pemerintahan, Margasari terkenal dengan hasil hutannya, Negara kaya akan emas dan logam mulia, Kandangan menjadi lumbung padi kerajaan, Tanjung menyediakan kayu ulin yang kuat, sementara Martapura menjadi pusat perdagangan permata. Namun, kehidupan damai ini mulai goyah ketika Raja Tuan Selapati jatuh sakit. Berbulan-bulan ia terbaring lemah di atas ranjangnya, sementara rakyat mulai khawatir akan masa depan kerajaan. Dalam keheningan malam, Raja memanggil para pemimpin 6 wilayah ke istananya. Dengan suara pelan tapi penuh makna, ia memberikan pesan terakhirnya. Tanah ini adalah tubuh yang hidup. Sungai-sungainya adalah darah, hutannya adalah paru-paru, dan rakyatnya adalah jiwa. Jika tubuh ini terpecah, ia akan mati. Aku memohon kepada kalian, jagalah Banua ini. Jangan biarkan ambisi memisahkan kita. Beberapa hari kemudian, Raja Selapati wafat. Berita tentang kepergiannya menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat berkabung, mengenang pemimpin yang telah memberikan mereka kedamaian dan kemakmuran. Namun, bayangan perpecahan mulai muncul di antara para pemimpin wilayah. Setiap wilayah merasa berhak atas tahta kerajaan. Pangeran Rakasiwi dari Martapura, dengan kebanggaannya terhadap kekayaan permata wilayahnya, berkata, tanpa perdagangan kami, kerajaan ini akan runtuh. Kami yang paling pantas memimpin. Sementara itu, Datu Alam dari Kandangan bersikeras, kami adalah penghasil pangan terbesar. Apa artinya kerajaan tanpa nasi di meja rakyatnya? Kepemimpinan harus jatuh ke tangan kami. Ketegangan terus meningkat. Perahu-perahu dagang yang dulu memenuhi sungai Barito mulai menghilang, digantikan oleh kapal-kapal perang. Pasar terapung yang semula penuh dengan suara tawar-menawar kini sunyi. Perbatasan antar wilayah menjadi tempat konflik kecil yang perlahan berubah menjadi peperangan terbuka. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda bernama Jaka Rimba muncul sebagai harapan. Jaka adalah seorang pengembara yang hidup sederhana, tetapi ia dikenal bijaksana dan peduli pada rakyat. Ia menyaksikan penderitaan akibat perselisihan para pemimpin. Rumah-rumah terbakar, ladang-ladang tak lagi ditanami, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Pada suatu malam yang sunyi, Jaka bermimpi. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di tengah kabut tebal. Suaranya dalam dan penuh kewibawaan. Jika kau ingin menyelamatkan tanah ini, temui aku di Gunung Halat. Hanya dengan persatuan, Banua ini dapat diselamatkan. Keesokan harinya, Jaka memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Halat, sebuah tempat yang dikenal suci. Perjalanannya tidak mudah. Ia melewati rawa-rawa beracun, hutan lebat yang dipenuhi binatang buas, dan sungai-sungai deras. Di tengah rawa, ia bertemu seekor buaya putih, yang diyakini sebagai penjaga alam. Buaya putih, apa tujuanmu melintasi rawa ini, anak muda? Jaka Rimba, aku mencari jalan untuk menyelamatkan tanah ini dari kehancuran. Buaya putih, jika hatimu murni, aku akan membantumu. Namun jika ada niat buruk di hatimu, rawa ini akan menjadi kuburanmu. Buaya putih itu menunjukkan jalan yang aman,
dan akhirnya Jaka tiba di puncak Gunung Halat. Di sana, ia bertemu dengan Datu Tunggul, seorang pertapa sakti yang telah lama meninggalkan dunia fana untuk merenungkan keseimbangan alam. Datu Tunggul, aku telah lama menunggu seseorang sepertimu. Para pemimpin itu telah lupa bahwa tanah ini adalah satu. Mereka buta oleh ambisi dan kekuasaan. Aku akan membimbing mereka, tetapi mereka harus datang sendiri ke tempat ini untuk mendengar kebenaran. Dengan pesan dari Datu Tunggul, Jaka kembali ke 6 wilayah untuk meyakinkan para pemimpin. Dialog penuh emosi terjadi antara Jaka dan setiap pemimpin, yang awalnya enggan meninggalkan ambisi mereka. Jaka rimba kepada Pangeran Rakasiwi. Apakah permata yang berkilauan itu akan berarti tanpa rakyat yang hidup damai? Kekuasaan tanpa persatuan hanya akan membawa kehancuran. Setelah banyak perdebatan, akhirnya para pemimpin setuju untuk bertemu di Bukit Meratus, tempat yang dianggap suci. Mereka datang dengan rombongan besar, membawa lambang-lambang wilayah masing-masing, emas dari negara, hasil bumi dari kandangan, kayu ulin dari Tanjung, dan kain sasirangan dari Martapura. Di Bukit Meratus, para pemimpin duduk melingkar, sementara Datu Tunggul berdiri di tengah dengan tongkat kayu ulin di tangannya. Suasana tegang saat para pemimpin mulai berdebat lagi. Namun, Datu Tunggul menghentakkan tongkatnya ke tanah. Suara gemuruh terdengar, dan tanah bergetar. Datu Tunggul, cukup, Sungai Barito tidak akan mengalir tanpa hulu dan hilirnya. Begitu pula tanah ini, setiap wilayah memiliki peran yang sama pentingnya. Hanya dengan bersatu, Banua ini dapat bertahan. Ia memperkenalkan konsep Banua 6, di mana setiap wilayah akan berbagi kekuasaan secara setara, dan seorang raja akan dipilih bergilir setiap beberapa tahun. Para pemimpin akhirnya menyadari kesalahan mereka dan mengangkat sumpah di hadapan Datu Tunggul untuk menjaga persatuan Banua 6. Setelah pertemuan itu, kedamaian kembali. Sungai Barito kembali ramai dengan kapal dagang, pasar terapung penuh dengan suara tawa, dan rakyat hidup damai. Datu Tunggul kembali ke Gunung Halat, meninggalkan pesan terakhirnya. Datu Tunggul, jika kalian melupakan persatuan ini, tanah ini akan hancur. Namun, jika kalian menjaga Banua 6, tanah ini akan selalu diberkahi. Hingga kini, semangat Banua 6 tetap hidup, menjadi fondasi Kalimantan Selatan sebagai tanah yang penuh harmoni dan keberkahan.